Oke bosku, welcome back with BM Box Channel. Hari ini kita akan melakukan perakitan askrek dengan langkah 70 dengan stang ninja dan piston tiger. Rencananya ini akan kita gunakan dengan nol packing ya, atau tanpa memakai packing aluminium, namun dengan blok tiger dan packing kertas 1 lembar. Jadi dari luar nampak seperti standar dengan menggunakan piston tiger ya. Namun kita tidak akan fokus ke sini. Kita nanti akan fokus ke perakitan di head melalui penataan kompresi dan pembentukan bagaimana caranya agar bisa nol packing. Ini askrek langkah 70 dengan stang ninja 105 ya panjangnya. Cuman beda 0,5 mili dengan tiger. Namun keunggulannya big pen-nya lebih kecil. Tapi kita harus membuat lubang oli lah. Gimana mas lubang olinya? Biasanya kan dibelah di sini, dipapras lalu dibelah kan. Ini kita nggak pakai seperti itu karena menurut kita terlalu resiko. Jadi kita bor di sini. Jadi jalan olinya tetap seperti yang standar, namun kita modifikasi lagi di bagian backend-nya sini. Nah, lanjut untuk spesifikasi bagian bawah. Kita gunakan rasio standarnya, namun kita oplos dengan yang rasio 5-nya agar saat di overspeed tidak terjadi penurunan RPM. Oke, akan saya pasang dulu yang bagian bawah ini. Nanti nyusul yang bagian atas kita review bareng-bareng. Oke bosku, sekarang kita lanjut untuk penataan di bagian blok dan head ya, agar terlihat nol packing. Sebelumnya dahulu sudah pernah kita membahas tentang nol packing di stroke up langkah 70, namun agak berbeda dengan spek yang ini. Yang ini kita menggunakan stang piston ninja dan piston tiger. Nah, yang dulu kan kita menggunakan piston CBR dan stang piston tiger. Nah, jadi ini stang pistonnya lebih pendek 0,05 mili, lebih pendek 0,5 mili dari tiger. Dan gimana agar bisa caranya nol packing dan aman? Nah, untuk memastikan aman dan tidak, kita harus melakukan buret. Apabila angka buret terlalu tinggi, bisa berisiko jebol. Soalnya pertanyaannya yang di konten yang terdahulu itu, apakah aman mas? Apakah gak jebol pakai piston yang tipis-tipis, dibobot tipis-tipis? Apakah gak jebol? Nah, itu untuk mengetahui kita harus melakukan buret. Apabila kompresi terlalu padat, ya rawan risiko jebol mas. Gak mungkin kan kalau piston dengan ketinggian dibobot dengan ketinggian 10,5, 10 mili, pakai kompresi 14, 15, ya jebol mas. Nah, gimana sih caranya agar bisa nol packing? Kita bobot piston tiger ini. Piston tigernya kita pakai NPP aja ya, yang murah. NPP niki pun penak ya terus. Masuk. Nah, kita pakai piston tiger. Ini kita bobot dan kita bentuk dum di sini. Dumnya cuman 1 mili ini kemarin. Nah, ketinggian piston tiger kan 14,5. Jadi ini kita bobot 2,5 mili. Kita bobot 2,5 mili, jadi ketinggian 12 mili ya. Jadi ketinggian 12 mili. Bentar saya. Nah, ini jadi ketinggian stang piston. Jadi ketinggian piston jadi 12 mili. Dari titik pin paling atas ke samping sini ya. Ke samping dumnya. Nah, ini untuk dumnya kita beri 1 mili. Untuk dum kita beri 1 mili untuk dumnya, jadi aman ya. Ini nanti mendem sekitar 0,75 dan ditambahi dengan packing kertas sekitar 0,5 mili, jadi 1,25 mendemnya dari titik blok paling atas, jadi masih aman. Nah, untuk buret kita hanya memakai 1 ring piston. Kita pakai yang paling atas, kita pasang. Ini sudah terpasang ring pistonnya. Nanti kita beri, setelah terpasang di stang dan terpasang di blok, nanti di pinggir-pinggir sini kita beri grease atau stempet agar cairan buretnya tidak turun ke bawah ya. Oke, langsung saja kita pasang. Oke bosku, segini
penampakannya telah terpasang. Untuk piston dari titik blok yang paling atas mendemnya segini ya, kisaran 1,25 atau bisa 1,3 lah. Nah ini udah ketemu 1,2 mili ya. Nah ini ketemu 1,2 mili. Lalu lanjut kita pasang untuk pakop dan kopnya ya. Nanti langsung aja kita buret. Nanti kita menggunakan barang yang sederhana saja untuk bisa kalian tiru di rumah dan menggunakan barang sederhana saja. Nanti kita pakai suntikan ya, nggak usah pakai buret yang asli, soalnya buret yang asli mahal, kalian beli juga mahal. Untuk sederhananya saja kita beri contoh dengan menggunakan suntikan. Walaupun nggak akurat, yang penting kita tahu lah, minimal ukurannya kita tahu, jadi kalian nggak perlu bingung-bingung. Nanti kita juga beri tips untuk kedalaman lubang cowakan klep ini harus berapa. Itu nanti bisa diseimbangkan dengan noken as. Kita berikan tips kedalamannya harus berapa. Untuk noken as yang overlap tinggi harus berapa, agar piston ini nggak nabrak ke klep ya waktu di overlap. Oke, lanjut kita pasang. Oke, setelah selesai, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memposisikan piston. Harus benar-benar TMA ya. Setelah sudah TMA, posisikan mesin setegak-tegaknya. Ini harus tegak. Jadi posisi ini harus tegak, berdiri lurus seperti ini ya. Jangan miring gini, harus tegak. Lalu kita siapkan sontikan atau sepet seperti ini. Iki nek bapakku iki dikangge nyepet opo mbuh. Tak jikuk ngono. Ini kan nyepet labet. Ini seperti ini. Yang sepetnya itu yang ukurannya masih ada ya, masih ada ukurannya. Soalnya kita patokannya nanti di sini. Setelah itu cairan yang kita buat tadi kita sedot dengan sepet sampai penuh di angka 20 mili ini ya. Cek. Nah, jadi kalau sudah pas dengan ukuran 20 mili ini, langsung kita masukkan ke lubang busi sini. Oke, fokusnya mas, pindahin kameranya mas. Oke, ketolak keteduk ini maksudnya ini. Nah, kita fokus ke lubang busi, kita masukkan sampai benar-benar penuh di lubang bibir busi sini ya, seperti ini. Nah, kalau kurang sedot lagi, kita penuhi lagi di ukuran 20 mili ya. Kita masukkan sampai penuh ke bibir busi. Awas, hati-hati jangan sampai ada tumpahan ya. Ini sudah penuh. Oke, sekarang kita lihat di sini ukuran ini sekitar 14 ya. Ini sekitar ukurannya 14 mili. Masih 14 mili. Jadi kesimpulannya tadi sudah satu sepet penuh 20 mili dan kita isi ulang lagi 20 mili lagi, dan sekarang sisa 14. Jadi 20 dikurangi 14 6. Jadi total volume di kubah ruang bakar ini adalah 26 mili. Oke.
Setelah sampai sini sudah jelas ya, kita lanjut ke perhitungan. Oke, setelah tadi ketemu angka volume di dalam ruang bakar ya. Nah, sekarang kita ke perhitungan. Untuk perhitungannya, rumus untuk menghitung rasio kompresi dari motor adalah V kecil ditambah V besar dibagi V kecil. Nah, V kecil adalah volume ruang bakar dan V besar adalah volume mesin atau cc. Nah, cara penghitungannya adalah seperti ini. V kecilnya berarti tadi ketemu angka 26. Nah, 26 dikurangi dengan lubang busi. Patokan fixnya lubang busi besar adalah 1 mili. Kalau kecil itu 0,8 mili. Jadi untuk megaper sendiri kan busi besar, termasuk busi besar, jadi dikurangi 1 mili. Jadi 26 dikurangi 1 mili berarti 25 mili. 25 mili dan rumus perhitungan CC-nya berarti ini ya. Untuk rumus perhitungan CC-nya 3,14 dibagi 4 dikali diameter piston semisal gini 63,5 pangkat 2 dikali stroke itu langkahnya 70. Nah, lalu dibagi dengan volume ruang bakar lagi 25. Nah, tinggal kita hitung volume ruang bakarnya. Ini kita nolkan. Lalu 3, ini dulu ya yang dikurung, dihitung dulu. Jadi 3,14 dibagi 4 sama dengan 0,785 dikali 63,5 dikali 63,5 dikali stroke 70 sama dengan 221,5. Nah, 21,5 ya. Jadi cara simpelnya ini 25 tambah 221,5 per 25 sama dengan nih, jadi yang atas ditambah dulu 25 tambah 246,5 sama dengan 246,5 dibagi volume ruang bakar yaitu 25 sama dengan 9,8, berarti aman. Ini bisa dikategorikan di bahan bakar masih rendah ya, jadi bisa pakai Pertalite ataupun Pertamax, ya lebih baik Pertamax lah. Pertamax mas, kualitas lebih baik. Mulai dari nol ya. Oke, seperti ini cara perhitungannya. Apabila nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita beri tips satu lagi untuk menentukan kedalaman coakan klep di piston. Caranya adalah berikut, sangat mudah. Kita pasang per klepnya, kita ganti dengan per per skep. Nah, per skep ini per skep apa gitu sembarang lah. Pokoknya kita pakai per skep agar muternya nggak kesusahan. Kalau pakai per klep asli kan keras muternya, jadi daripada susah-susah pakai per skep aja, lebih mudah. Lalu kita pasang juga nokenasnya, kita posisikan di top netral. Setelah itu kita pasang untuk capel dan templarnya juga. Di ini cara mudahnya ya.
biasanya ngomong enak sing penak lek sing angel. Kita baut 2 saja buat mengunci. Nah, sudah terkunci. Kita putar untuk noken asnya. Kita posisikan klep pada posisi overlap, putaran searah jarum jam ataupun berlawanan jarum jam terserah, yang penting overlap. Overlap adalah posisi kedua klep membuka secara bersamaan yo, posisi paling tinggi. Ini in. Nah, ini overlap. Nah, ini overlap, jadi dua klep membuka secara bersamaan ya. Lalu kita letakkan piston di atas kubah ini. Kita letakkan piston di atas kubah ini. Nah, letakkan piston di atas kubah ini. Kalau piston nggak terganjel sama pos klep yang buka ini, berarti aman. Tidak akan, posisi piston tidak akan menabrak ke klep pada saat TMA, titik mati atas yang overlap ya, nggak akan menabrak, kan kayak ini kan aman. Nah, kalaupun nabrak, kalau bingung, kalaupun nabrak terus bingung, semisal gini. Nah, ini semisal kayak gini, tak ukur. Nah, mengangkatnya sekitar 3 mili. Nah, mengangkatnya sekitar 3 mili 29 ini untuk X. Nah, sekitar mengangkatnya sekitar segini. Kita ukur dari posisi ini yang paling atas yo. Dari posisi ini yang paling atas ini sampai daun klep ini berapa mili. Jadi kita ukur berapa mili tingginya dari bibir yang paling atas ini, berapa mili. Lalu kita ukur untuk cowakan awal. Cowakan awalnya berapa mili. Misal di sini mengangkat 3 mili. Dan cowakan awal 1 mili, kan masih nabrak 2 mili kan. Jadi kita bikin cowakan ini, kita tambah 3 mili, kita kasih spare 1 mili ya, kita kasih toleransi 1 mili agar aman ya. Saat kecepatan tinggi itu agar aman, kita kasih toleransi 1 mili. Semisal di sini mengangkat 4 mili dan cowakan aslinya itu 3 mili, kan masih kurang 1 mili kan. Kita bisa nambahkan 2 mili ataupun 2 mili setengah. Kita dalemin lagi 2 mili atau 2 mili setengah. Yang penting dikasih toleransi lah, agar ya jaga-jaga buat jaga-jaga kalau ada melesetnya gitu. Oke, seperti itu tips dan trik yang bisa kami berikan hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Nantikan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar kami tetap semangat untuk berkarya. Thank you, bosku.